Jadi atap rumah aku tuh setiap hari kayak ada yang siram pasir, Srek. Iya, aku tahu tuh. Tapi ada pelapon kan? Ada. Plafon kayak biasa gitu. Cuman dia ada bunyi srek setiap malam. Hari itu kan kau ada bilang kan kalau kau ni pernah tinggal dekat Pramuka Tanjung Pinang. Itu yang mama kau kesampok tuh. Itu dekat mananya? Itu dekat Ajungar beda, bukan di Pramuka beda. Yang mama dia kesampok itu? Itu gimana pula ceritanya itu? Di tahun 2016, aku kan mama aku tinggal di Haji Ungar. Aku tetap tinggal Pantar 2 lah. Cuman Sabtu Minggu aku selalu ke sana untuk tidur beberapa kali menginap di sana. Waktu itu mama aku lagi hamil adik aku yang keempat. Itu menginjak usia 3 bulanan lah. Aku tinggal di situ soalnya mama aku bilang dia udah mulai sakit-sakitan. Jadi dia butuh orang lah yang menemani dia gitu kan. Di hari itu ada beberapa kali tuh aku diganggu karena kan kami 2 kamar, satu kamar mama aku, satu lagi kamar yang aku tidurin itulah. Nah di kamar itu hampir setiap malam aku selalu diganggu. Ganggu apa? Jadi atap rumah aku tuh setiap hari kayak ada yang siram pasir, srek. Iya, aku tahu tuh. Tapi ada pelapon kan? Ada. Plafon kayak biasa gitu. Cuman dia ada bunyi srek setiap malam. Cuman aku pikir karena aku nih nggak peka kan, jadi aku pikir kayak ini hal biasa nih. Cuman mama aku tuh setiap hari selalu meracau gitu setiap hari selama dia hamil. Meracau yang kayak gimana nih? Kadang katanya dia mimpi dia nampak ada kuntilanak merah dekat belakang pintu. Kadang di sudut, kadang di sisi kanan. Nah, bukan aku sih, dari pihak mama aku ada kakek kan. Nah, atau aku tuh dia juga sering nampak katanya. Tinggal di situ juga. Cuman yang dia nampak nih bukan yang tadi aku cakap. Yang dia nampak nih hitam besar, raksasa gitu. Macam genderuwo. Nah, jadi satu hari aku nih pergi sebentar, aku nak belanja. Terus aku balik, aku lagi di Gang Haji Ungar tuh, mau menuju lorong Saparua namanya. Atau aku tuh menuju masjid. Atau mau kemana? Aku bilang gitu kan. Atau mau ke sana sebentar, Sel, katanya gitu. Sekali aku balik ke rumah, mobil ambulan jenazah di depan. Atau aku meninggal rupanya. Lah, kan bukannya Cece jumpa dekat gang yang mau ke masjid? Itu dia. Tapi sampai hari ini masih jadi misteri siapa yang aku jumpai itu. Damnya tak? Bisa jadi. Atau enggak ini yang mau ngasih tahu ke Michelle gitu kan? Karena dia bilang kan mau ke sana sebentar mau pulang. Ke masjid itu maksudnya mau ke masjid atau arah masjid? Dia nak ke masjid, dia cakap. Tunggu. Ini waktu itu udah masuk Islam? Udah masuk Islam. Sampai ke atuk-atuk udah masuk Islam. Mama aku juga udah masuk Islam. Dan abis itu pas aku sampai ke rumah aku kaget kan, atau aku kok bisa meninggal gara-gara apa gitu. Sekali pas dicek dia nih memang ada sakit lah, ada penyakit dia kan. Akhirnya dikebumikan, lalu akhirnya tinggal kami aja di rumah bertiga. Tak ada siapapun lagi, tidak ada orang tua lagi lah ibaratnya. Setiap hari mama aku makin jadi, yang dia teriak-teriak lah, yang dia mendadak ketawa di kamar tuh. Iya, dia mendadak ketawa, tapi pas aku panggil dia tuh secara sadar. Secara sadar tuh biasa aja. Biasa aja. Terus ada satu hari aku pergi sebentar mau belanja lagi. Mama aku nih udah 7 bulanan. Dia mendadak keluar rumah karena perutnya sakit, terus dia gosok-gosok perutnya lah kan, karena sakit. Terus dia mual, dia muntah. Dia muntah tapi muntahnya ke atas. Maksudnya kalau muntah tuh nyembur ke atas berarti dia jatuh lagi kan. Ini tak ada yang jatuh. Maksudnya ya ngambang gitu aja. Muntahnya Terus dia kan pasti takut kan gitu kan. Tak ada apapun yang jatuh. Dah habis tuh setelah dia muntah, dari sudut sana tuh ada yang ketawa wujud dia hitam besar. Ketawa nengok mama Cece muntah. Iya. Wow. Singkat cerita, mama aku tetap seperti itu dan kondisi rumah tetap seperti itu sampai yang kemarin aku cakap ada gitar bunyi bedenteng tuh. Nah, akhirnya mama aku lahiran juga. Nah itu kondisi semakin parah tuh, semakin seram. Mama aku balik, aku tetap seperti biasa membantu mama aku ganti popok segala macam. Setelah gitu mama aku mulai mukanya pucat, udah kayak orang nggak bisa diajak ngomong. Setiap malam dia ketawa-ketawa setiap malam. Akhirnya aku nggak berani sendiri kan, aku ajak adik aku satu lagi untuk tinggal di sana. Selama 3 bulan mama aku macam tuh. Pas beranjak 2 bulan
pohon pisang di sebelah tuh sama pohon nangka, kata orang-orang Mm-mm. itu ada penunggunya kuntilanak itu tadi. Dipanggilnya lah Ustadz. Ustadz tuh bilang tebang ini hari ini juga tebang. Rupanya malamnya makin jadi. Waduh. Karena rumahnya dihancurin. Betul. Mm-mm. Ustadznya juga semakin jadi. Ini terlalu kuat nih, saya nggak tahu ini dari dalam diri dia atau ini memang penunggu daerah sini gitu. Besoknya kami panggil lagi yang lain. Aku nih mu'alaf tapi dia tak hafal ayat-ayat lah. Cuma hari itu dia hafal. Wih. Ustadz tuh baca ayat, dia baca juga sambil ketawa-ketawa, muntah dia kemana-mana. Kami udah semakin takut kan, aku juga nggak berani nak di situ terus. Cuman tak ada pilihan lain, siapa nak jaga gitu kan. Intinya adik aku tuh mama aku tak jaga, kami yang jaga pakai susu formula sebab mama aku nih tak bisa nyusui. diajak kompromi. Mm-mm. Dipanggilnya lah Ustadz yang ketiga lagi. Mm. Dia cakap memang dalam mama aku nih adalah yang jaga dia, nenek-nenek. Cuman yang ganggu dia nih memang daerah penghuni sini. Datangnya itu bukan dari kenapa dia nempel sangat tuh bukan karena hantu dari penunggu pohon pisang tuh datang, Jadi? tapi karena ada sesuatu yang dikirim ke rumah. Oh, ada orang yang ngirim ke rumah tuh, makanya nempel. Jadi ada satu orang lah, ada satu orang dia busuk hati dengan keluarga kami gitu. Disiramnya sesuatu ke depan rumah kami. Apa tuh? Nah itu aku tak tahu, pokoknya siraman apa gitulah yang biasa orang nak guna-guna gitu kan, nggak tahu. Nah jadinya mama aku nih diganggu, ditambah mama aku nih lagi hamil terus habis melahirkan, jadi dia segar gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya bapak itu ustadz itu membantulah, dia membantu akhirnya mama aku muntah-muntah, terus dikeluarkannya jinnya itu, ditanya mau masuk Islam atau tidak. Kok mau masuk Islam atau tidak? Terus dia akhirnya kayak karena berantuk terus dengan ustadznya kan, akhirnya dia masuk Islam juga. Namanya Aisyah, dimasukkannya ke dalam botol. Jin itu tadi? Ya habis itu ditaruh di masjid. Nah dengar-dengar lagi 3 hari kemudian ustadznya meninggal. Hah? Ustadz yang narik jin itu keluar masuk dalam botol, mengislamkan jin itu? Meninggal. Merinding ya. Sama seperti macam itu tadi ya, almarhum atuknya ya. Iya. Yang jaga, yang sibuk dinampain, tiba-tiba besok meninggal. Betul. Setelah itu juga setelah mama aku sembuh, aku juga ada tak berani tinggal ke sana. Jadi mama aku dengan adik aku yang nomor 3 aja tinggal ke sana. Berdua aja? Enggak, bertiga lah. Bertiga, Nah, terus? jadi aku tetap tinggal di rumah Pelantar Pelantar 2 karena aku takut kan. Setelah sekarang aku pindah ke rumah aku yang baru nih, aku merasa juga ada something gitu yang sebenarnya aku juga nggak tahu dia dari sana ke atau memang dari rumah aku yang sekarang ini. Cuman karena tidak mengganggu sangat lah, jadi aku biasa aja. Emang apa gangguan dia? Paling gangguannya tuh yang sama ya, yang sama tuh kayak atap aku tuh ada yang siram, kayak ada yang Tebar tabur pasir. pasir. Kalau yang pernah aku dengar, kalau misalnya tiap malam atap rumah itu kayak tabur pasir atau apa, itu memang Mbak Kun itu yang lagi jalan, biasanya kata orang. Dan katanya ketika ada suara seperti itu kita memang wajib tidur, jangan dihiraukan, memang betul-betul tidur lah.